101,3 FM Tribi Radio, radio masa kini dan masa depan. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat dan pastinya selalu semangat. Kembali lagi bersama saya, Bese Nur Fadilah dalam program Kisah Inspiratif. Seperti biasa, dalam 20 menit ke depan, Bese bakalan bahas kisah inspiratif dari salah satu tokoh inspiratif yang ada di Indonesia. Pasti sudah tidak asing lagi nih bagi teman-teman semua dengan sosok perempuan inspiratif yang akan kita bahas pada feature kali ini. Dia merupakan seorang konten kreator yang sering muncul di FYP TikTok kalian, dan dia juga merupakan seorang pegawai BUMN. Kira-kira siapa ya? Yaps, betul banget. Beliau adalah Kak Vina Mulyana. Nah, kalian pasti sudah pada penasaran kan sama kisah inspiratif dari Kak Vina Mulyana. Makanya stay tune terus di 101,3 FM Tribi Radio, radio masa kini dan masa depan. Tapi sebelum itu, mari kita dengerin dulu lagu dari Tulus, Mahakarya. Bapak pernah berkata, saat jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menghinggapi karya terbaik kita. Ibu pernah berkata, jangan bergantung pada peruntungan. Senang dan tidak senang hidupmu tergantung kerja kerasmu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Aku bisa rasakan, dia bisa rasakan, semua bisa rasakan. Biarkan hati terus bicara. Mungkin kali ini, mungkin kali ini, mungkin kali ini, layanlah mahakaryamu. Nah, teman-teman semua, Kak Vina Mulyana lahir pada tanggal 19 Januari 1994 dan kini ia berusia 29 tahun. Ia merupakan anak sulung dari dua bersaudara dari pasangan Mulia Diana dan Nurlaila Andayani. Ia memiliki adik perempuan yang bernama Karina Mulyana. Kak Vina memiliki keturunan Betawi dari sang ibu dan Sunda dari ayah. Kak Vina juga telah menikah dengan Muhammad Fidelio Omar Bestari
yang berprofesi sebagai perencana keuangan pada 5 Oktober 2019. Kavina merupakan lulusan S1 di Universitas Padjadjaran dengan jurusan Ilmu Pertanian yang lulus pada tahun 2014. Kemudian, ia melanjutkan S2-nya melalui beasiswa penuh di London School of Public Relations dengan jurusan Marketing Communication dan lulus pada tahun 2017. Ternyata Kavina memiliki jurusan kuliah yang berseberangan ya teman-teman. Nah, sembari berkuliah S2, Kavina merangkap bekerja sebagai seorang reporter dan presenter di liputan6.com dari tahun 2015 hingga 2018. Setelah itu, ia memulai karir baru sebagai communication specialist di Kementerian Badan Usaha milik negara. Setelah 1 tahun, ia berganti posisi sebagai asisten dari Wakil Menteri BUMN. Ia kemudian melanjutkan karirnya ke BUMN Mind ID mulai dari tahun 2019 hingga saat ini. Sebelum terjun pada dunia profesional, Kavina ternyata merupakan seorang pemenang Abang None Jakarta sebagai None Jakarta tahun 2014. Ia juga menorehkan sejarah sebagai satu-satunya None Jakarta yang menggunakan hijab. Nah, teman-teman semua tahu nggak awal mula Kavina menjadi konten kreator? Ternyata keinginan Kavina menjadi konten kreator bermula dari keisengan mencari kesibukan di tengah pandemi COVID-19 pada Februari 2019. Ia melihat banyak pengguna yang curhat di TikTok mengenai kesulitan mendapat pekerjaan yang masuk pada FYP TikToknya. Berangkat dari permasalahan yang Kavina jumpai di TikTok tersebut, ia mencoba mencari konten yang sekiranya menjawab permasalahan karir dan pekerjaan tersebut, tetapi tidak menemukannya. Dari situlah ia mendapatkan ide untuk membuat konten dengan tujuan membantu para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, pada saat itu, Kavina merupakan salah satu karyawan dari perusahaan BUMN atau Mind ID, sehingga selain memberikan tips-tips pekerjaan secara general, Kavina juga rajin membagikan tips seputar bekerja di BUMN nih teman-teman. Ia melihat belum banyak konten kreator TikTok yang membuat konten terkait BUMN. Padahal peminat orang-orang untuk bekerja di BUMN tidaklah sedikit. Sebagai individu yang memiliki pengalaman secara langsung bekerja di BUMN, informasi, pengalaman, dan ilmu yang ia miliki tentu kredibel dan dapat dipercaya, maka ia tergerak untuk membagikannya. Baru 1 bulan membagikan konten edukatif di laman TikToknya, Kavina sudah berhasil meraih followers atau pengikut sebanyak 100.000. Dalam 3 bulan, followersnya naik hingga 1 juta. Di awal tahun 2022, ketika belum genap 1 tahun, ia telah mendapat lebih dari 3 juta followers. Wah, hingga saat ini Kavina memiliki 7 juta followers di TikToknya. Banyak juga ya teman-teman followers TikTok dari Kavina. Nah, salah satu followers dari TikTok Kavina itu adalah aku. Angka fantastis tersebut bukan hanya ia raih pada jumlah followers, tetapi jumlah penonton videonya juga tak main-main nih teman-teman. Tiap video tips karir atau pekerjaan yang ia unggah dapat ditonton lebih dari 1 juta kali hingga 5 juta kali. Bahkan terdapat video yang telah ditonton lebih dari 11 juta kali. Berkat pengaruh dan berbagai ilmu yang ia bagikan di TikTok, Kavina menjadi salah satu pemenang pada TikTok Awards 2021. Dirinya memenangkan kategori Best of Learning and Education.
Penghargaan tersebut ia terima tepat 1 tahun setelah dirinya pertama kali mengunggah video di TikTok-nya, yakni pada Februari 2022. Tak hanya itu, ia juga menjadi salah satu Forbes Digital Stars 2022 bersama deretan influencer lainnya seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui Rans Entertainment, Jihan Sijabat dan Jerome Pauline melalui Mantap Bookcorp, Box to Box serta Fadil Jaidi. Ia juga berhasil menjadi salah satu anak muda yang masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Indonesia 2022 yang baru saja dirilis pada Maret 2022 lalu. Ia masuk dalam kategori sosial media dan mendapatkan penghargaan ini di usia 27 tahun. Meskipun pekerjaan yang ditempuh Kavina tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Kavina membuktikan bahwa ia tetap bisa sukses. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah stay tune terus di 101,3 FM Tribi Radio. Dan terima kasih juga buat yang udah gabung dan yang udah mendengarkan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang udah kita dengar tadi. Ya, waktunya kita pisah nih teman-teman. Sampai ketemu lagi di program-program berikutnya. Saya Bese Nur Fadila pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Bapa pernah berkata, saat jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menghinggapi karya terbaik kita. Ibu pernah berkata, jangan bergantung pada peruntungan. Senang dan tidak senang hidupmu tergantung kerja kerasmu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Bisa rasakan, semua bisa rasakan. Biarkan hati terus bicara. Mungkin kali ini, mungkin kali ini, mungkin kali ini. Layanlah mahakaryamu.